Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada video kali ini kita akan membahas bab sifatil wudu atau bab tentang tata cara berwudu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berwudu adalah syarat dari syarat-syarat sah salat. Sah atau tidaknya salat tergantung apakah dia telah berwudu atau tidak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu sebagaimana yang dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa huwa an yanwiya raf'al hadath. Tata cara berwudu adalah yang pertama, hendaknya seseorang yang ingin berwudu untuk meniatkan wudunya dalam rangka mengangkat hadath, awil wudu lis-shalah, atau dia berwudu dengan niat untuk melaksanakan salat, wa nahwiha, atau untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan wudu. Ya, jadi dia ketika membasuh anggota-anggota wudunya hendaklah dia berniat, entah itu untuk mengangkat hadas atau untuk melaksanakan ibadah, untuk membedakan antara membasuh anggota wudu dengan tujuan ibadah atau membasuh anggota wudu dengan tujuan mendinginkan badan. Jadi niat ini sangat penting karena dengannya aktivitas-aktivitas kita ya dibedakan antara mana yang dilakukan untuk ibadah dan mana yang dilakukan bukan untuk ibadah. Kemudian beliau mengatakan, wan niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin aw ghairiha. Niat adalah syarat untuk seluruh amal ketaatan, entah itu masalah bersuci ataupun amal-amal ketaatan yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini merupakan kaidah yang bersifat umum. Artinya setiap amalan ya itu bergantung pada niat orang yang melakukan amalan tersebut. Dan dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini umum, masuk di dalamnya masalah salat, masuk di dalamnya masalah haji, demikian juga masuk di dalamnya tentang taharah atau bersuci. Kemudian setelah dia berniat, summa yaqulu bismillah, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah, wa yaksilu kaffaihi thalathan, kemudian membasuh tangannya, telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya, ini untuk mempersiapkan tangan agar bersih ketika membasuh anggota-anggota wudu. Nah, setelah membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, thumma yatamadmadu wa yastanshiku thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian yang hendaknya dia lakukan adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Thalathan atau thalathan bi thalathi ghurafat, yaitu sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Jadi misal kita mengambil air 1 kali ciduk, maka air yang kita ambil itu kita gunakan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, dihirup air tersebut. Itu cidukan pertama.
kemudian cidukan kedua begitu juga, dan cidukan ketiga demikian pula, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadha'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, maka hendaklah engkau berkumur-kumur. Adapun dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk memasukkan atau menghirup air dari hidung adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Hendaklah engkau melakukan istinsyaq, yaitu menghirup air dengan hidung secara maksimal, kecuali apabila engkau dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi berkumur-kumur dan menghirup air dari hidung kemudian mengeluarkannya, ini adalah sunnah dalam membasuh wajah. Berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung ini adalah sunnah ya dalam membasuh atau mencuci wajah, dan tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan kedua hal ini. Beliau senantiasa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya di setiap wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian hendaklah dia mencuci atau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Dan batasan wajah itu dimulai dari batas tumbuh rambut bagian depan sampai ke daerah dagu. Itu dari atas ke bawah. Dari samping kanan ke samping kiri itu dari pangkal telinga kanan sampai ke pangkal telinga kiri. Jadi itu adalah wajah yang kita diperintah untuk membasuhnya ketika berwudu. Setelah membasuh wajah, wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian membasuh ya, mencuci tangan dari ujung jari hingga siku sebanyak 3 kali. Dan caranya bebas, entah dicuci dari siku kemudian dibasuh sampai ke ujung jari, atau dari ujung jari sampai ke siku. Caranya bebas, yang jelas batasan tangan yang harus dicuci adalah dari ujung jari sampai ke siku. Dan ini sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah mencuci tangan, wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Kemudian mengusap kepala. Jadi berbeda antara membasuh dengan mengusap. Ya, kalau membasuh ini menggunakan air yang agak banyak, akan tetapi mengusap itu dengan air yang sedikit. Sisa-sisa air yang menempel di tangan itulah yang digunakan untuk mengusap. Jadi untuk mengusap kepala, ya kita letakkan tangan kita di air, kemudian sisa air yang tersisa di tangan itulah yang digunakan untuk mengusap. Wa yamsahu ra'sahu. Kemudian hendaklah orang yang berwudu ya setelah mencuci tangan, dia mengusap kepalanya. Dimulai dari bagian kepala depan, ya di ubun-ubun. Kemudian dia menarik tangannya untuk mengusap kepalanya sampai ke tengkuknya. Jadi menggunakan 2 tangan. Mengusap dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. Thumma yu'iduhuma ila al-mahalli alladhi bada'a minhu marratan wahidah. Kemudian dia kembalikan tangannya ke bagian dia memulai usapan tadi, ya di bagian depan, dan itu dilakukan sebanyak 1 kali saja, tidak 3 kali. Ya, karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua tangan kita gunakan untuk mengusap kepala, ya, dengan air yang ada di tangan tersebut. Dengan keduanya kita mengusap dari depan sampai ke belakang dan dikembalikan lagi ke bagian depan. Nah, setelah itu langsung kita masukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga.
Thumma yudkhilu sabbahatayhi fi samakhay udhunayhi. Kemudian hendaknya dia memasukkan ujung telunjuk kanan di telinga kanan dan ujung telunjuk kiri di telinga kiri. Wa yamsahu bi ibhamaihi zahirahuma. Kemudian ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Ya. Jadi ini satu kesatuan aktivitas. Mengusap kepala terlebih dahulu dengan cara mengusap dari depan dengan kedua tangan, kemudian sampai ke tengkuk, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Setelah itu langsung memasukkan ujung jari telunjuk ke lubang telinga, dan ibu jari digunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Ini tata cara mengusap kepala. Kemudian summa yaghsilu rijlaihi thalathan. Setelah mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali, dan batas yang wajib untuk dicuci adalah dari ujung jari sampai ke mata kaki. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Syekh rahimahullah menjelaskan, wa hadza akmalul wudu' alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah tata cara yang paling sempurna dalam berwudu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan basuhan sebanyak 3 kali, kecuali kepala, cukup 1 kali. Kemudian wal fardhu min dzalik an yaghsilahu marratan wahidah. Namun yang wajib, yang fardhu dari berwudu adalah cukup bagi seseorang untuk mencuci anggota wudunya sebanyak 1 kali. Jadi 1 kali ini yang wajib. Kalau mau menambah entah 2 kali atau 3 kali, maka ini adalah sunnah dalam berwudu. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kita diharuskan untuk melakukan tertib dalam berwudu. Apa arti tertib? Yaitu memulai membasuh anggota wudu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Asy-Syaikh mengatakan, wa an yurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qawlihi. Dan hendaknya orang yang berwudu untuk melakukan tertib dalam basuhan anggota wudunya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu dimulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Ini yang disunahkan. Ini yang disebutkan secara tertib di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka yang pertama cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian yang kedua cucilah tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi ini urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini, wa an la yafsil bainahuma bifasilin tawil. Hendaklah ia tidak memberikan jeda antara membasuh anggota wudu dengan jeda yang panjang.
secara kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan di suatu masyarakat itu setengah jam itu sudah dianggap lama, maka tidak diperkenankan untuk membasuh antara anggota tubuh dengan jeda yang sampai 30 menit misalnya. Contoh, ada seseorang berwudu di jam 7, ya, kemudian datang temannya mengajak bicara. Dia baru membasuh tangan misalnya, ya, belum mengusap kepala. Sebelum dia mengusap kepala, datang temannya mengajak ngobrol, ya, sampai setengah jam. Kemudian dia lanjutkan lagi setelah ngobrol mengusap kepala. Maka ini tidak dibenarkan, karena ini sudah dianggap jeda yang sangat panjang, dan ini tidak memenuhi syarat al-muwalah. Jadi dipersyaratkan dalam berwudu itu al-muwalah. Jadi setelah selesai mencuci satu anggota wudu, dia harus langsung mencuci anggota tubuh yang lain. Jadi di sini disebutkan wa an la yafsila bainahuma bifasilin tawil. Urfan, hendaknya dia tidak memberikan jeda antara cucian satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain dengan jeda yang terlalu lama secara kebiasaan masyarakat. Bihaitsu la yanbani ba'dahu 'ala ba'din, ya, di mana antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain itu tidak saling berkaitan, seolah-olah kegiatan yang berbeda, karena jeda yang terlalu panjang antara satu basuhan dengan basuhan berikutnya. Jadi ini adalah syarat yang disebutkan oleh para ulama dengan nama al-muwalah. Dan ini berlaku di beberapa ibadah yang lain seperti tawaf, ya. Tidak diperkenankan dia melakukan tawaf sekali kemudian dia duduk-duduk lama, kemudian dia lanjutkan kembali tawaf yang kedua, ini tidak diperkenankan. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Hal ini berlaku pada ibadah-ibadah yang dipersyaratkan al-muwalah, yaitu dilakukan secara beriringan. Seperti contohnya tadi tawaf, ya, tidak diperkenankan dia untuk memisah antara satu tawaf dengan tawaf yang lain dengan jeda yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dia hal-hal yang berkaitan dengan wudu, ya. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Kita cukupkan pertemuan kita, dan mari kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.